Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat podcast? Bertemu lagi dengan saya Bunga Mustika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek profil pelajar Pancasila yang telah dilaksanakan oleh kelas 10 SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Nah, berbicara mengenai proyek profil pelajar Pancasila, untuk tema yang pertama yang kami ambil yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, kami memanfaatkan media podcast untuk melatih public speaking siswa, di mana pada pengerjaannya siswa dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok membuat podcastnya masing-masing, yaitu ada dari kelompok 1, 2, dan 3 dengan tema yang berbeda, di mana kelompok 1 membahas mengenai kenakalan remaja, kelompok 2 membahas mengenai kesehatan mental, dan kelompok 3 membahas mengenai kasus bullying. Nah, bagaimana untuk podcastnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast Mamuda Raja. Perkenalkan, saya Cinta Nia. Pada episode kali ini saya akan membawakan podcast yang bertema kenakalan remaja, yang akan ditemani oleh Mutia. Halo Mutia. Hai. Nah Mutia, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Cinta nih? Oh baik juga dong pastinya. Nah gimana juga nih sekolahnya, lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Cinta gimana sekolahnya, lancar nggak? Lancar juga dong. Nah kan tema kita kali ini kan tentang kenakalan remaja nih ya. Nah kamu tahu nggak sih remaja itu seperti apa? Nah, kenakalan remaja itu juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang menyimpan dan negatif ya teman-teman. Karena apa? Karena para remaja telah melakukan tindakan yang negatif. Jadi dapat digambarkan sebagai suatu kegagalan dalam pemenuhan perkembangan dan gejala patologi sosial. Wah, jadi itu ya maksudnya. Nah, tadi di penjelasan kamu kan ada kata menyimpang kan? Maksud kata menyimpang itu apa sih? Menurut saya hal menyimpang itu adalah keluar dari zona aman ya teman-teman. Oh, jadi begitu. Nah, tadi juga aku sempat mendengar ada kata patologi sosial nih. Patologi sosial itu seperti apa? Patologi sosial itu juga dapat diartikan sebagai penyakit sosial karena para remaja telah melakukan hal yang negatif dan keluar dari hal-hal yang positif. Gitu. Oh, jadi begitu. Nah, aku penasaran nih, contoh-contoh kenakalan itu seperti apa aja sih? Contoh-contoh kenakalan remaja tuh bisa dibagi dua ya teman-teman. Ada yang dari fisik sama perilaku. Yang dari perilaku itu contoh-contohnya tuh ada seperti membolos sekolah, kabur dari rumah, merokok, berminum minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Tapi kalau fisik itu ada pelecehan seksual, seks bebas, sama aborsi. Oh, jadi begitu contoh-contohnya. Nah, apa sih yang menyebabkan kenakalan remaja itu bisa terjadi? Nah, faktor utamanya itu datangnya dari orang tua ya, karena pertama itu karena kurang perhatian dari orang tua. Yang kedua, faktor dari lingkungan. Terus yang ketiga ada faktor dari teman-temannya. Tuh. Oh, nah aku masih penasaran nih. Kalau faktor lingkungan itu bisa menyebabkan kenakalan remaja juga nggak sih? Bisa dong, karena apa? Karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh dianya, karena selain dari keluarga juga faktor lingkungan. Soalnya karena yang bersangkutan ini mendengarkan orang-orang yang berbicara yang hal-hal yang negatif gitu. Jadi lingkungan seperti kayak lingkungan baik pasti akan memberikan pengaruh yang baik. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara mengatasinya gimana sih biar tidak terkena kenakalan remaja itu? Cara mengatasinya kita bisa memberikan pengarahan yang baik. Terus kita bisa mengajarkan mereka nilai-nilai norma yang baik gitu. Oh, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk solusi, kamu bisa memberi solusi apa? Kalau untuk solusi sih, kalau menurut saya ya, jadi teruntuk teman-temannya, jangan pernah mempengaruhi si yang bersangkutan. Karena apa? Karena teman-teman itu juga bisa dapat mempengaruhi yang bersangkutan. Terus untuk teman-teman kita harus menjadi tempat cerita. Untuk orang tua sendiri, kita harus memperhatikan lebih anaknya gitu. Itu solusinya ya. Nah,
kan kita sudah membahas tentang kenakalan remaja kan. Aku punya pertanyaan nih lagi. Boleh nggak sih? Boleh dong. Nah, kamu punya nggak sih pengalaman tentang kenakalan remaja gitu? Kalau kenakalan remaja, punya lah. Wah, seperti apa tuh? Kayak membolos saat di jam pelajaran. Oh, begitu. Kok bisa? Ya karena pas di jam pelajaran itu ada pelajaran matematika. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, sampai sini saja. Jadi kesimpulan, Oh iya, sebelum itu kesimpulannya orang tua tuh harus lebih memperhatikan anak-anaknya karena remaja itu masih butuh perhatian yang lebih karena remaja itu adalah masa-masa yang sangat labil. masa-masa yang sangat labil yang masih perlu perhatian orang tua. Nah, jadi seperti itu aja ya. Terus ada tambahan nih. Jadi teruntuk orang tua jangan pernah membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain ya. Karena semua anak itu mungkin tidak suka dibanding-bandingin sama anak orang lain. Jadi orang tua harus lebih perhatian lagi ya ke anak-anaknya. Oke. Jadi segitu aja. Nah, terima kasih sudah melihat podcast kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Mamuda Raja dengan saya Kalisa Dan hari ini kita ditemani Dimas nih. Kita berdua akan berbincang singkat tentang kesehatan mental remaja. Hai Dimas, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Carisa? Alhamdulillah baik juga nih. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang kesehatan mental remaja nih. Karena kebetulan kita juga masih di masa remaja. Menurut Dimas, gimana sih keadaan mental remaja pada saat ini? Menurut saya ya, karena kita masih sama-sama dalam masa remaja, remaja yang memiliki mental sehat itu sangat penting. Karena jika remaja memiliki mental yang tidak sehat, itu akan memicu kenakalan remaja dan lain-lainnya. Oh begitu ya Dimas ya. Apa sih yang menyebabkan mereka mengalami gangguan mental gitu? Penyebabnya sih kalau menurut saya itu ada dua, yaitu faktor lingkungan atau pergaulan yang kurang baik dan faktor orang tua. Faktor lingkungan itu seperti apa sih? Faktor lingkungan itu seperti teman yang menghasutnya untuk terjerumus ke hal negatif seperti narkoba dan kenakalan lainnya. Kalau yang tadi tentang rumah itu, Iya. Yang itu tuh gimana sih? Ada contohnya nggak sih? Semisal orang tuanya ingin anaknya berprestasi di sekolah dan menuntut anaknya untuk terus belajar tanpa beristirahat sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi stres. Oh jadi nggak boleh terlalu menuntut gitu ya. Dimas kan masih di masa remaja nih. Dimas pernah nggak sih mengalami gangguan mental begitu? Alhamdulillah sejauh ini enggak sih. Kalau Carisa gimana nih? Alhamdulillah belum juga sih. Semoga kita berdua nggak terhindar ya dari gangguan mental gitu dan para remaja-remaja yang lainnya, teman-teman kita semua. Gimana Dimas punya tips nggak sih gimana cara menjaga kesehatan mental ala Dimas? Ada 3 cara. Pertama, mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara rajin beribadah. Yang kedua itu rajin berolahraga. Karena saat berolahraga kita bisa menyalurkan stres ke hal yang positif. Terakhir nih ya, kalau misalkan nih di sekitar Dimas ada yang melakukan diskriminasi, apa yang bakal Dimas lakuin? Diskriminasi itu kan perbuatan yang tercela. Jadi saya akan berusaha menghilangkan perilaku tercela tersebut. Oh, jadi sekarang ini kan banyak remaja yang mengalami gangguan mental itu karena banyak tekanan ya. Nah, jadi bisa nih dipakai tips ala Dimas gitu. Kayak mungkin rajin beribadah ya. Karena itu hal yang paling gampang lah dilakuin kayak di rumah. Makin sering kalau misalkan di Islam itu kan kayak lebih mendekatkan diri kepada Allah ya gitu. Jadi kesimpulannya tuh kesehatan mental remaja itu merupakan aspek penting bagi remaja ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo sobat podcast Mamuda Raja. Perkenalkan saya Yuli. Pada kali ini saya akan ditemani oleh Rifki untuk berbincang-bincang santai mengenai kasus bullying. Hai Rifki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Yuli? Alhamdulillah baik. Gimana? Apa sih pengertian bullying itu menurut Iki? Pengertiannya menurut saya pribadi sih, bully itu hal yang tercela yang dapat merusak mental orang lain.
Oh, bagus sih juga pengertiannya Iki. Jadi sekarang menurut Iki tuh pihak yang paling dirugikan di bullying itu siapa sih? Pasti adalah korban, karena korban kena mentalnya dan dapat merusak fisiknya. Oh, bagus juga sih tanggapan Iki tentang ke korban tersebut. Pasti yang terkena pasti mental, Ya. fisik. Jadi misalnya Iki ketemu pelaku bullying, sikap Iki ke pelaku bullying itu apa sih? Mungkin akan menasehatinya agar tidak melukai orang lain atau mengomongkan yang kasar kepada orang lain. Bagus sih juga sikap Iki ke pelaku bullying tersebut. Nah, nih, menurut Iki kan pasti ada kan hukuman untuk ke pelaku bullying kan? Ya. Hukuman yang pas untuk pelaku bullying itu apa sih menurut Iki? Mungkin hukumannya harus dinasihati terlebih dahulu. Jika dilakukan terus-menerus, kita harus melaporkan kepada pihak sekolah agar ditindaklanjuti. Oh, misalnya nih, kalau dia tuh misalnya tidak bisa dikasih tahu berkali-kali, hukuman yang pas itu apa lagi? Ya mungkin itu tuh saya tidak tahu, mungkin akan dibicarakan oleh gurunya bersama keluarganya. Oh, bagus juga. Nih sekarang nih, kan misalnya Iki, menurut Iki nih yang membuat seseorang melakukan bullying itu apa sih? Yang membuatnya karena mungkin saja memiliki dendam kepada orang lain tapi tidak bisa dilakukan secara langsung, makanya dia melakukannya kepada orang lain yang di bawahnya. Oh, bagus juga. Nah, ini sekarang nih, cara mencegah bullying tersebut kayak gimana? Cara mencegahnya paling harus diketatin di sekolah, seperti gurunya memerhatikan muridnya dan tidak terlalu dilihat biasa saja. Oh, bagus juga. Nah, ini teman-teman, bagus juga pengertian Iki. Jadi kesimpulannya kita tuh harus menghindari bullying karena bullying itu adalah perilaku yang sangat tercela dan bisa merusak mental seseorang menjadi lebih turun. Jadi teman-teman jangan pernah melakukan bullying karena bullying itu sangat tidak bagus untuk mental seseorang. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk menonton podcast kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita saksikan dari 3 podcast yang telah ditampilkan barusan, kira-kira bagaimana tanggapan dari sahabat podcast? Nah, mungkin masukan dari saya sedikit, ini anak-anak telah belajar baik itu teori dan praktek mengenai podcast. Bagaimana caranya berbicara di depan kamera yang baik, bagaimana artikulasi bahasa yang jelas, dan bagaimana juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk berbicara di depan kamera. Karena jujur, ini memang pengalaman pertama bagi siswa kami untuk memproduksi podcast sendiri, mulai dari menyiapkan tema, menentukan siapa yang menjadi hostnya, siapa yang menjadi narasumbernya, lalu bagian editor, bagian kabeling, dan lain sebagainya itu pure dari siswa masing-masing dan didampingi oleh para bapak dan ibu guru yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Nah, seandainya kalau ada kekurangan dari podcast yang ditampilkan oleh siswa kami mohon maaf dan mohon kritikan dan sarannya yang membangun nanti bisa disampaikan di kolom komentar kami. Nah, sekian dari hasil presentasi podcast yang telah kami buat. Semoga nanti di tema selanjutnya, yaitu insya Allah akan kami laksanakan tema kewirausahaan pembuatan telur asin untuk tema project yang kedua. Semoga hasilnya akan lebih baik. Saya selaku fasilitator project mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian tema podcast ini. Sekali lagi, kritik dan saran yang membangun kami tunggu di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe.
Akhirnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.